Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 untuk tugas UAS MK Keunsrian. Perkenalkan, nama saya M. Dano Al-Hafiz, ujung NIM 270. Saya Muhammad Rafi Akbar, ujung NIM 315. Saya Susilo, ujung NIM 291. Saya Ahmad Abdalfi, ujung NIM 388. Saya Laura Pratisa Sompul, ujung NIM 023. Saya Arini Mutmainah Zahra, ujung NIM 0267. Saya Dede Pratiwi, ujung NIM 310. Saya Rasulullah Bekasya, ujung NIM 304. Saya Muhammad Fikrilika, ujung NIM 300. Saya Muhammad Roja Seka, ujung NIM 282. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya M. Dano Al-Hafiz. Saya adalah mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Publik. Dan pada hari ini, saya akan melaksanakan tugas UAS video pada mata kuliah Keunsrian. Dan pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Saya juga akan menjelaskan tentang fasilitas yang ada di sini, serta program studi apa saja yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya didirikan pada tanggal 31 Oktober tahun 1953 sebagai bagian dari Yayasan Perguruan Tinggi Syahya Kirti dan kemudian diserahkan ke Universitas Sriwijaya saat universitas negeri ini diresmikan pada 3 November 1960, menjadikannya salah satu cikal bakal fakultas tertua yang ada di Unsri. Di FE sendiri terdapat 5 prodi, di antaranya D3 Akuntansi, D3 Kesekretariatan, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Akuntansi, dan juga S1 Manajemen. Fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi Kampus Bukit di antaranya ada kelas dan juga ada musola beserta kantin yang bisa digunakan untuk mahasiswa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikrilika dengan ujung NIM 306. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan jurusan saya Administrasi Publik 1. Jadi ini adalah video ujian akhir semester atau kuliah Keunsrian. Jadi di sini bagian saya akan menjelaskan tentang fakultas komputer ya guys. Oke, langsung aja kita bahas. Sejarah dan pendirian Fasilkom Unsri dimulai sejak tahun 1985 melalui pendidikan dan pelatihan komputer di Pusat Komputer Universitas. Kemudian pada 5 September 2003, Unsri mendirikan program Diploma Komputer sebagai cikal bakal Fasilkom. Selanjutnya program Sarjana S1 di bidang Teknologi Informasi Komputer dikembangkan pada Juni tahun 2005 seperti Teknik Informatika, Sistem Komputer. Sudah mendapatkan persetujuan. Fasilitas akademik yang pertama ruang kuliah ber-AC dengan alat bantu ajar, LCD, proyektor, multimedia, dan juga ada laboratorium komputer dan laboratorium praktik atau riset, memungkinkan mahasiswa melakukan praktikum maupun riset di bidang komputer. Dan juga ada laboratorium bahasa, perpustakaan, serta akses internet. Akhirnya, berdasarkan surat keputusan rektor tanggal 9 Oktober 2006 serta persetujuan dari pemerintah tanggal 22 Februari 2006, Fasilkom secara resmi dibentuk dan diresmikan pada 1 Desember 2006. Dan sejak saat itu, Fasilkom Unsri terus berkembang dan sekarang menjadi salah satu fakultas unggulan di Unsri, khususnya dalam bidang ICT dan teknologi informasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Laura Pratisa Sompul dengan ujung NIM 273. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fasilitas di Universitas Sriwijaya. Nah, saya akan membahas tentang UPT Bahasa Universitas Sriwijaya. Pembahasannya Mari berkenalan dengan Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis atau UPT Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya. Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya hadir di 2 lokasi kampus utama, yaitu di Indralaya dan di KIP Besar Palembang. Kedua lokasi ini secara khusus dirancang untuk memperluas dan mempermudah jangkauan bagi seluruh sivitas akademika Unsri serta masyarakat umum yang ingin memanfaatkan layanan mereka. Secara garis besar, lembaga ini menawarkan 2 jenis layanan. Yang pertama, layanan sertifikasi kelulusan, yaitu melayani penyelenggaraan tes penguasaan bahasa Inggris Unsri yang hasilnya wajib dipenuhi oleh mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor sebagai syarat utama kelulusan. Yang kedua,
layanan pengembangan keterampilan, yaitu menyediakan berbagai program kursus meliputi bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Program kursus ini terbuka luas, tidak hanya untuk mahasiswa dan dosen, tetapi juga bagi khalayak umum. Universitas Sriwijaya atau biasanya dikenal dengan UNSRI berdiri dari keinginan masyarakat Sumatera Selatan untuk memiliki perguruan tinggi sendiri sejak tahun 1952 hingga akhirnya resmi didirikan pada tanggal 29 Oktober 1960 dan diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno. Kampus pertama berada di Bukit Besar, Palembang, kemudian berkembang dan membangun kampus utama di Indralaya yang mulai aktif sekitar tahun 1995 dan diresmikan pada tahun 1997. Sejak awal berdirinya, lambang UNSRI mengalami perubahan. Logo yang awalnya logo tersebut dikenal oleh masyarakat sebagai bentuk yang menyerupai rebung atau tunas bambu, melambangkan Universitas Sriwijaya sedang tumbuh sebagai institusi baru. Fasilitas-fasilitas non-akademik apa saja yang ada di Universitas Sriwijaya, Kampus Bukit. Gedung administrasi Universitas Sriwijaya di Kampus Bukit merupakan bagian penting dari pengembangan kampus sejak Universitas Sriwijaya berdiri pada tahun 1960-an menjadi pusat operasional dan akademik seiring berjalannya waktu. Adapun fasilitas lainnya yaitu Geraha Sriwijaya yang biasa digunakan untuk acara-acara kampus seperti yudisium, tunjang kampus, dan acara-acara lainnya. Sedikit sejarah dari gedung ini berdirinya sekitar pada tahun 1960-an. Adapun halte yang biasa digunakan oleh para mahasiswa dan mahasiswi untuk menggunakan damri sebagai alat transportasi ke kampus Indralaya. Fasilitas lainnya seperti lapangan yang biasa digunakan untuk acara sport di kampus seperti Rektor Cup ataupun latihan lainnya. Baiklah fasilitas non-akademik lainnya yaitu beberapa bank pemerintah membuka cabang di lingkungan kampus Universitas Sriwijaya Bukit lengkap dengan fasilitas ATM. Lalu ada pula fakultas kita, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa fasilitas yang ada di FISIP UNSRI Kampus Palembang. Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan bagian dari perkembangan fakultas yang berdiri sejak tahun 1983 sebagai program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di bawah Fakultas Hukum, hingga resmi menjadi fakultas mandiri pada tahun 2000. Lalu, adapun gazebo di FISIP UNSRI dibuat sebagai ruang terbuka non-formal untuk mendukung kegiatan mahasiswa. Fungsinya sebagai tempat belajar, diskusi, istirahat, observasi, dan interaksi sosial, serta memperindah lingkungan. Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya resmi berdiri pada 1 Oktober 1960. Pada awalnya hanya ada 2 jurusan, yaitu Teknik Sipil dan Teknik Pertambangan. Jurusan-jurusan lain berkembang seiring waktu. Dan terdapat ruang laboratorium penelitian, majalah dinding, serta interkoneksi internet selama 24 jam. Untuk fasilitas non-akademiknya, terdapat parkiran khusus mahasiswa teknik, kantin fakultas teknik, tempat sampah, tempat duduk, dan lain-lain. Nah, sekarang kita main ke Fakultas Hukum nih. Fakultas Hukum atau biasa disingkat FH didirikan pada tanggal 31 Oktober tahun 1957 yang pada awalnya ada di bawah Yayasan Perguruan Sakyakirti, kemudian diserahkan kepada Universitas Sriwijaya pada tahun 1960. Fakultas Hukum sendiri identik dengan warna merah di tiap bangunannya dan di bendera fakultasnya. Di FH ini sendiri ada kantin, gedung jurnal, parkiran, dan musola. Dan untuk prodinya sendiri, Fakultas Hukum hanya ada 1 prodi, yaitu Ilmu Hukum.